belum kenal, Mas Fatur putranya Pak Sokani. Putranya Pak Sokani. Yang sebelumnya beliau pernah tidak di Jerman gitu. Sekarang tinggal di Gresik. Nah, saudara Mas Fatur juga mengembangkan budaya magot. Makanya Pak Samet kita butuh waktu di magot terkait dengan pengolahan sampah kita. Tidak, ini bisa dibilang lebih mahal karena jarang yang mengadakan pelatihan magot. Dan kita bisa terus berkembang karena Pak Wali Kota menekankan yang masih jarang pengolahan adalah sampah-sampah olahan dapur. Kalau sampah-sampah yang seperti ini sebenarnya tanpa perlu adanya bank sampah pun udah jalan. Sampah-sampah pemulung kan gitu kan. Ini sampah-sampah yang dari dapur yang memang belum diolah. Makanya kenapa kemarin kita nantinya adalah mesin caca, kemudian pengolahan untuk kompos, mangkuk dan sebagainya. Harapannya yang kita jadikan nilai utama adalah bukan sampah-sampah tadi, sampah anorganiknya, tapi kita bisa mengolah sampah organiknya. Justru kalau sampah organik ini kita bisa punya potensi, punya peluang akan dilirik tidak hanya di lingkungan sendiri dari dinas-dinas, tapi dari dinas lain akan terkait lingkungan hidup, kemudian ANCS dan sebagainya. Dan juga nilainya ini yang memang nanti akan jarang, karena memang permasalahan sampah kita kan lebih dari 50% adalah sampah-sampah yang berasal dari dapur. Dan dengan kita nanti belajar magot, ini nanti bisa kita menyerap paling tidak lah target kita tahun ini 5% aja dari sampah dapur yang dihasilkan RW 11, 5% tidak terserap, itu sudah luar biasa. Dan kedepannya saya sudah coba hubungin di Bogor itu untuk terkait ibu-ibu gitu kan, mau ngapain sih gitu kan, ya nanti kita sehingga nanti kedepannya jangan sampai cuma semangat di awal tapi kesananya nggak ada perjalanan terus di jalan. Anget-anget apa? Ya apanya? Apalagi di sini ya saya cuma dia mengenai ketua sebenarnya yang berjalan kan ibu-ibu yang luar biasa, dia bisa terus berjalan. Dan terima kasih Nopara yang sudah luar biasa menggunakan tempatnya untuk dijadikan destinasi. Mungkin itu yang dari membuka. Selanjutnya langsung ke Pak Fatur. Melakukan lagi sekarang di dengan Pak Fatur ini, kayak Pak Sokani di sini. Itu pertama kali saya biasanya. Makanya Kasih ada pulang ada nenek dari tadi masih ibu sama ada nenek. Nenek ada dona. Sama ini saya dapat wadah juga, mana sekali dari bapak, misalkan dari sekolah. Tapi malah menurut saya untuk bisa di sekolah karena di wadah itu mungkin agak susah, biasanya agak bentuknya nanti lama-lama gitu. Kan saya harap dengan sama presentasi ibu, jadi ketika awal gitu, saya dikarenakan bapak simpan anak. Saya itu sebenarnya jalan 5 tahun. Saya memulainya pas waktu pandemi. Saya melihat rumah dari luar, magot itu ternyata magot itu waktu awal tujuannya adalah sebenarnya tidak komersil saya mikir. Saya ingin mengolah sampah gitu. Ternyata tujuannya waktu ada nilai komersil yang sangat kuat gitu. Dan nanti yang tadi dijelasan juga CSR itu, karena CSR itu nanti kalau saya udah bagus, itu boleh di Indonesia bisa dibuat. Tapi kita mulai kenal dulu ya. Jadi lalat biasa. Jadi kalau misalkan yang kita pakai kita nontonnya pakai baju hitam itu tuh lalat biasa. Nah kita tuh sebenarnya sering melihat itu, cuma tidak familiar. Karena bentuknya itu sangat besar. Jadi orang sering kiranya itu tawon. Lalat kayu. Penting ya tawon ini kan. Dan lalat besar ini adalah penghancur sampah organik terbaik dimanapun. Dan diuntukkannya adalah ambilannya itu hanya bisa hidup di negara 4 tropis, 2 tropis lah. Karena dia sangat membutuhkan cahaya. Nah, magot sendiri itu kadang orang salah diartikan jijik sebenarnya. Geli sih. Kita harus terang geli. Awal-awal apalagi kalau kita udah kayak iya, ada kebayang deh gelinya kemana. magot itu tidak bisa membawa penyakit. Begitu. Iya, sama. Kenapa? Karena walaupun dia kita lihat di sini bisa diam. Iya. Walaupun di sini dia ada ujungnya, tapi sebenarnya dia makan itu dari di sini dia ada bulu. Jadi dia makan itu dari enzim dari badannya dia, nanti dia langsung ke badannya. Sisa yang dikeluarkan dia itu bisa jadi pupuk. Dan unsur pupuknya itu plus minus sama kayak pupuk yang kita jual. Nah itu bisa dibudidayakan. Nah jadi dia makan itu cuma dari badannya. Jadi dia ini, nah ujungnya ini adalah nanti untuk bisa masuk ke dalam sampah-sampah itu sebenarnya. Nah ketika nanti kita pegang, memang dia sedikit geli dan apalagi agak sedikit Lembek kan ya? Lembek. lembek.
Kayak Yang nasi. tadi ini dari kayu jati, dari mana? Saya lihat kebayang. Tapi kalau misalnya kita ngasih makannya bagus, itu tidak berbau sama sekali. Baunya tuh kayak makanan yang lagi kita bakar, ada bau-baunya kayak gitu. Nanti sangat wangi sebenarnya. Jadi ketika sampah yang busuk pun misalnya kita baru taruh anggota di sini kita taruh sampah dalam waktu 1 jam, baunya hilang. Itu sangat bagus. Nah, maggot sendiri kalau kita lihat itu adalah mempunyai siklusnya sangat sebentar, 1 hari total. Tapi masa dia menghabiskan makanan itu cuma 20 hari. Gitu. Nanti kita bisa lihat siklusnya sebentar di sini. Nah, di fase ini sebenarnya paling penting itu nanti di fase larva stage ini di sini. Inilah penghancur makanan terbaik di sini. Jadi dalam 1 kilo maggot dia bisa menghabiskan 5 kilo sampah. Gitu. Saya paling mentok waktu itu karena kapasitas orangnya dan juga kapasitas tempat sehari itu kita bisa mencapai 120 kilo maggot. Berarti dalam 1 hari untuk dalam 1 siklus itu saya menghabiskan sampah 360. Kita kali 3 biasanya. Tapi sebenarnya bisa kali 5 tergantung dari tempatnya, penanganannya. Gitu. Nah nanti di fase ini dari telur itu nanti juga kita lihat dari makanannya telur itu. Jadi nanti fasenya seperti ini. Nah nanti cara makan ini si telur maggotnya, di bawahnya kita kasih wadah untuk ayak, dan di dalam wadah ayaknya ini kita kasih makanan kemudian fermentasi. Dalam waktu 3 hari, kalau dalam waktu 3 hari menetas itu berarti tandanya makanannya bagus. Itu semuanya jatuh bawah sini, semuanya nggak kelihatan. Jadi ini semuanya kecil ini maggot. Gitu. Nah ini saya bisa menghasilkan sampai yang terakhir itu per hari bisa sampai 50 gram maggot. Yang mana Masih bayi, masih telurnya. Tapi tidak semua bisa menetas, tergantung dari kualitas makanan. Karena kalau tadi kita menetas 50 kg, ini 50 gram dikali 5, itu saya bisa menghasilkan per hari 250 kg maggot. Nah, tapi karena kapasitas tempatnya dan lain sebagainya kurang, ya kita biasa dicacah, disisihkan. Jadi kalau misalnya dari 50 gram itu kita sisihkan, satu langsung kita kasih ke hewan-hewan, atau langsung makan. Nah itu nanti cara pengayakannya juga seperti ini. Di ini ada jaring. Jadi nanti kalau misalnya saya udah masak di awal itu butuh 3 telur maggot, baby maggot yang masih kecil baru menetas, sama maggot dewasa. Kenapa gitu? Jadi langsung belajar di 3 tahap. Dari telur nanti dia jadi baby maggot, dari baby maggot jadi dewasa menjadi lalat. Semua ada jaring. Nah beberapa tempat yang dibutuhkan itu satu jaring, tempat penetasan ini kan gede. Bisa sangat Itu cuma kayu biasa. Kayu biasa. Jadi kayunya itu ditumpuk, seperti ini ditumpuk. Nanti dia bertelurnya di celah ini. Di celah kayu. Celah kayu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah mainnya di angka 20 udah besar, itu untuk hatching ini atau mengambil ini butuh 1 orang khusus. Jadi butuh sekitar mungkin 4 orang di atas atau lebih dari itu. Banyak orang yang beranggapan organik itu jarang disorot. Biasanya orang mikirnya organik kayak sampah plastik tadi. Iya. Karena itu memang ada efek langsung kalau kayak banjir itu jadi penyumbang sebenarnya. Tapi yang paling berbahaya itu adalah sampah organik sebenarnya. Dia tuh terakhir saya lihat data itu 60% itu membahayakan karena kalau misalnya dia terkumpul itu kayak bahan rumah dibakar dikit udah. Karena ada gas metan. Gasnya. Dan sebenarnya yang paling bisa bernilai untuk ekonomi itu malah organik. Karena non organik misalnya kita lihat botol mineral itu 1 botol paling berapa? 1.000 mungkin Nggak berapa? nyampe. Sekilonya 100 Sekilo aja sekarung. dan itu butuh tempat yang spesial yang Iya. sama. Maggot kalau misalnya kita jualin masih hidup, kita kasih ke peternak, itu 1 kilonya 6.000. 1 kilo 6.000. Beberapa Oh, kilo. harga pasar. Ada pasar. Tapi sebenarnya kalau kita biasa buat sendiri, kita nanti sebenarnya di sini ada peternakan. Maggot itu HPP-nya kurang lebih 1.500. Jadi dengan HPP 1.500 kita bisa jual dan beli. Itu kan besar banget untuk maggot. Nah, enaknya maggot ini dia sangat gampang ngasih makan. Tinggal yang penting perlu pendataan. Ibu nanti mendata sehari masuk sampah berapa, lalu keluaran berapa, itu harus diajarkan dari sekarang. Lalu maggot itu sendiri yang nanti ketika nanti udah, insya Allah kalau misalnya nanti ada kelanjutannya udah bisa lanjut, maggot ini sebenarnya lagi diincar oleh negara musim untuk mengganti makanan babi. Jadi kalau misalnya yogurt atau misalnya butter, mentega itu pakai minyak babi. Nah, Belanda sendiri udah mengganti itu ke maggot. Jadi misalnya ke Depok. Oh, di Indonesia. Betul. Dia misalnya bisa nyari namanya di Biomek. Buat ada misalnya bang, per bulan jadi berapa? Dengan asumsi 1 kilo maggot yang sudah disangrai itu bukan lebih, tapi 40.000. Nah, kalau misalnya ibu bisa nebak untuk Belanda satu perusahaan makanan dia itu bisa memesan 40 ton per bulan. Masya Allah. Jadi Bisa dia menyediakan itu. Itu bisa aja. Yang memasukkan dia sekarang maggot itu banyak pemainnya bu. Tapi biasanya rata-rata mereka banyak pemainnya untuk pakannya sendiri. Kalau saya bilang HPP-nya
sangat rendah. Nah beberapa pakan peternak ayam, ikan itu memakai maggot itu salah satu selain proteinnya gampang mendapatkan makan, itu dia punya antibiotik sendiri. Dia punya antibiotik yang mana kalau hewan itu makan itu bisa menangkal penyakit. Kayak lele kita kasih pakan pelet ya. Kalau nggak dimakan kan dia ngembang jatuh bau jadi amoniak. Iya bau. Kalau maggot nggak, dia akan masih hidup di dalam air pun masih bisa hidup. Nah kalau kita buat sendiri, HPP tadi kita 1.500 watt. Sedangkan bisa kita bicara lele dulu ya. Lele itu kalau kita kasih full pakan pelet akan dapat keuntungan sangat sedikit. Walaupun dia panennya sebulan sekali. Kalau pakai alternatif dia jadi 3 bulan sekali. Nah rata-rata peternak lele itu pakainya ayam tiren. Ya. Karena murah. Satu ekornya itu sekitar 200 sampai 200. Nah tadi bilang kalau sampai maggot PP cuma 500. Standarnya sekilo. Nah makanya dari maggot itu insya Allah dari sini bisa untuk mengembangnya. Nah nanti ketika dia udah telur 4 hari menetas dia jadi maggot, pas maggot makannya akan sangat banyak. Itu kita tidak bisa ngasih makan setiap hari. Dia itu bisa menghabiskan 5 kali bobotnya. Idealnya 3 kali bobotnya. Jadi kalau misalnya ibu dalam satu wadah ember itu ada 3 kilo maggot, berarti dia sama satu siklusnya dia bisa menghabiskan 9 kilo sampai 10. Tapi kita masih makannya harus bertahap per 5 hari atau 4 hari. Tapi nanti ada yang lebih banyak sebenarnya. Nah, dari situ cara kita mengetahui kalau dia pertumbuhannya bagus, memberi makannya bagus adalah nanti dari kaskotnya. Saya ini nggak ada fotonya di bagus. Kaskot itu adalah nanti yang jadi pupuk. Sisa makanan yang tidak bisa diolah itu akan jadi pupuk sama. Dan itu bisa dijual. Nah, itu pernah saya coba jual, itu per 5 kilo bisa dijual. Jadi dari hasil yang Dari larva. Dari larva. Dia makannya pakai bulu tadi. Apa yang bisa diserap sama dia, yang nggak bisa diserap dari kriket kecil di kaskot. Nanti bisa kita lihat kaskot itu. Masya Allah kalau kita beli pupuk langsung ke peternak tuh ada kotorannya itu kan bau. Ini nggak bau kan? Kita sih nggak akan bau kan? jadi kotorannya maggot berarti. Selain itu kotoran maggot. Cuman nanti dari situ itu bisa bau. Lalu setelah nanti dia mengisi fase maggotnya itu selesai, dia akan jadi prepupa. Prepupanya itu adalah sebelum dia jadi pompong. Dia sudah tidak butuh makanan, dia tidak butuh minuman, dan dia akan mengasihkan diri sendiri. Jadi nanti tidak usah kita pisahkan dia mengisahkan diri sendiri. Nah dari situ nanti dia jadi pupa. Nah setelah pupa ini itu dia tidak butuh matahari, dia butuh tempat gelap, dan dia ketika nanti sudah menetas jadi lalat, ini bisa dipakai untuk tugas cangkangnya. Karena setiap nilainya bu dari sini nih, dari telur nanti menetas ini sampai semuanya ini warna mati pun itu bisa jadi untuk makan. Jadi semua fasenya ini tidak ada satupun yang tidak bisa digunakan, semua bisa digunakan. Ini mealworm bukan sih? Gimana? Mealworm. Beda lagi. Oh, beda itu kan lagi. kalau mealworm tuh kayak urut Hongkong ya? Iya. Beda lagi itu yang panjang tuh. Nah kalau itu dia tuh sebenarnya bagus karena obatnya tinggi. Problemnya adalah dia tidak mencacah makanan secara bagus. Dia tuh biasanya kasih Tepung sih. gitu. Kasih tepung, misalnya kasih apa namanya papaya gitu kan. Makannya lambat. Oh ini beda jenis. Beda. Pakan burung bu. Iya pakan burung. Ini bisa bantu burung juga. Bisa betul. Waalaikumsalam. Nah, kalau rata-rata kalau kita belum bios masih dari ibukannya itu masih hidup. Itu Jadi kalau saya aja. ke unggas kayak ayam bebek sama ikan. Kalau burung biasanya dia efeknya adalah dia terlalu banyak protein. Nah biasanya kalau burung-burung itu untuk lomba karena dia memperbagus kulitnya, suaranya dibagusin gitu. Dan untuk misalnya dia mau breeding, mau dikawinkan itu sangat bagus gitu. Nah maggot ini sendiri tidak bisa dikasih full ke hewan-hewan karena tadi proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, mineralnya tinggi, dan terlalu banyak antibiotik. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada ayam apa, ada porsinya berapa persennya. Tapi itu ketika dihitung, kayak misalnya kemarin saya coba kasus di lele, itu per bulan untuk satu kolam itu bisa minimal 1 sampai 2. Dibanding kita pakai pelet, dibanding kita pakai ayam tiren, karena tiren kan kita selain bayar ke tirennya kita bayar pengirimnya juga. Nah, terus lalu setelah udah jadi dari sini fase pupa, dan nanti di fase dia jadi lalat, kita butuh tempat wadah jaring nanti. Dia itu tidak bisa keluar, dan dia sangat sensitif kepada pegangan manusia. Ketika dipegang manusia, sedikit dia bisa mati. Nah, makanya kita nanti perlu tempat wadah jaring, nanti mungkin Mas Hamid bisa dilanjutkan lagi untuk mereka berkembang biak. Dan mereka di fase ini tidak makan sama sekali, di fase ini juga tidak makan, tapi dia minum. Cara kita melihat itu maggot lalat yang bagus atau enggak, itu dari fase di sini. Kalau kita ngasih makan yang bagus, kalau misalnya tadi saya bilang 60 kali 40 cm untuk 3 kilo. Kasih, tapi nanti kita bisa ngomong masih 5 kilo lah di situ perkembangan maggotnya. Nah, ketika kasih makan nggak semuanya harus makan. Kalau lebih gitu ya, kali itu di satu keluarga 4 orang kita kasih ikan 4. Tapi kalau kita kasih makan ikan 2 nggak cukup semuanya. Jadi perkembangannya nggak maksimal. Nah, kalau misalkan dia di sini bagus, di sini ngikut.
efeknya nanti di sini. Karena nanti ada yang gede, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dia besar bagus, baru nanti bertelur sangat bagus. Dan ibu bisa lihat 1 gram telur maggot itu bisa menghasilkan 5 kilo kalau makanannya bagus. Kita ambil rata-rata 3 kilo. Makanannya apa? Makanannya sama Sampai itu ya. Oh iya. Selamanya campur atau bagusnya sebaiknya campur. ya Tapi rumah kan tangga gitu ya. paling bagus rumah tangga sebenarnya. Simpel, fermentasi. Iya, iya. Itu Dan- berapa cm media untuk hidup dia? Jadi kalau misalkan kita Sampah. ambil sampahnya, kalau misalkan kita ambil ukuran 60 kali 40, biasanya kan 10 cm. Oke. Dengan kedalamannya. Iya, iya. 8 cm itu masih bagus, cuma kita ambil rata-rata 5 cm. Nanti biasa di wadah, satu wadah itu nanti kita kasih tanda. Itu sampah segar atau setengah kompos atau gimana? Nah, nanti itu kita fermentasi. Oh, tetap difermentasi. Tapi tidak usah pakai alat bantu kayak M4 tuh nggak keluar. Iya. Dikasih waktu 2-3 hari itu Oh sampai iya. itu Yang fermentasi. penting prosesnya berapa hari gitu kan? Betul, minimal 2 hari. Ya, kalau 2 hari kalau misalnya dia padat suhunya bisa tinggi juga ya. Iya. Karena kita fermentasi kan campur Iya, semua, iya. gasnya mencampur itu semua gitu. Berarti sampah rumah tangga bisa. Paling bagus sampai rumah tangga. Iya. Nah, ini rencananya Bu Musfi mau pakai bak atau apa kalau yang Manggut. bak, ya bagusnya bak, beli bak yang plastik itu ya? Dan kontainer gitu. Iya, yang kontainer ya. Dari yang Nah, ini terbang nggak? Kalau jadi lalatnya terbang, makanya nanti kita pakai Nah, jaring. oke. Nah, terus ini bibitnya asli Indonesia atau luar negeri? Bibitnya itu hanya bisa tumbuh di negara tropis. Oke, enggak gini saya khawatir ya ada komplain dari orang keanekaragaman hayati ya. Biasanya hewan pendatang itu saat pendatang kan kita suka dilarang ya untuk mengembang biakan. Nah ini boleh nggak? Karena dia ini sebenarnya kita lihat tiap hari. Oke. Cuma karena mungkin memang tidak familiar, kita nggak. Oke. Cuma nanti kalau udah kembang biak, mungkin ibu lagi jalan saya akan melihat itu. Oke. Oh jadi ada di kita ya? Oke, tapi nggak apa-apa ya? Dan dia musuh utama dia itu malah sebenarnya belatung-belatung yang di tempat sampah. Oh iya. sampah ya. Iya. Lalat sampah itu maksudnya. Iya. Karena kalau Harus sampah, pakai jaring. kalau sampah itu kenapa bau? Karena dia punya mulut dan punya pembuangan. Iya. Kalau ini enggak, dia punya muka tapi tidak punya pembuangan. Iya. Karena dia seperti itu. Iya, kenalannya beda. Kenalan dulu, kenalan. Sebenarnya lalat apa ya? Lalat biasa juga sebenarnya apa aja itu belatungnya bisa untuk anak ayam sih sebenarnya. Saya pernah kalau namanya lalat saya jaring itu ya, saya kasih buat makanan binatang. Malah saya termakin waktu dia minta gitu, bisa juga sih. Cuma ini kalau orang bibitnya belinya mahal. Bisa beli, bisa kita pancing. Oke. Cuman kalau lalat belatung biasa bu, dia tadi bilang kenapa dia diunggulkan si mangkuk ini karena dia punya antibiotik. Oke. Karena dia tidak membawa penyakit. Beda kalau yang itu lalat itu kita pegang pasti Iya, ada iya. ada Dan dia juga hidupnya kan di tempat yang bau gitu, ada lalat kan, sampai apa ya. Nah kalau ini bisa kita pancing ya di Bisa kita jalan pancing. terbuka ya. Oh, nanti bisa diajarin. bisa. Oke. Bisa. Kunjungan aja langsung ya. Kunjungan aja. Oh, mau kunjungan. Iya. Oh, oke. Peternakan beliau. Oh, di mana Pak? Jadi jomblo ya. Oh, Jonggol. Jonggol. Oh, dekat ini dong kebun rumput Jonggol. Bunganya begitu. Oh, saya pernah ke Jonggol tapi kebun rumput itunya. Citra bagaimana? Citra Ida. Kita ini apa perumahan? Tapi Daerah saya situ. tinggal di situ tapi kebunnya agak Oh, Bapak tinggal di itu. Oh. Jadi di sana Jonggol ada ternak banyak. sudah ternak lagi bu. Jadi Berapa Pak, produksinya berapa sekarang sih? lagi buat lagi karena kemarin itu. Nah problemnya gini bu, nanti kalau misalnya ibu buat, ibu insya Allah kalau misalnya mau dari pengelola Pemkot itu aman. Cuma waktu itu saya sempat pernah buat di lahan 500 meter, bermasalah sama warga. Iya, itu maksud saya. Bukan bermasalah sama baunya, karena Iya. saya sedang mengikuti itu. Bermasalahnya karena ormas bu. Oh. Karena setiap hari ketika saya sudah bagus di 3 bulan itu, yang nyari untuk ngangkut hidup tuh bukan cuma dari Cilengsi, paling jauh dari Serang waktu itu. Oh. Tiap hari datang beli, warga itu minta berapa. Tapi kan ada nilai ekonominya. Biasa bu, uang jago. Kalau bau jago, kalau mati di Eish. itu 5 meter jarak ke Dari masyarakat. dari masyarakat. Saya waktu ngambil 10 meter posisinya. Oh. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bau sih saya pikir nggak apa-apa ya. Dan nggak bau, jadi selama 3 Kan bulan 4 bulan berlaku di aman. selama 3 bulan 4 bulan itu nggak ada masalah apa. Oke. Oh, karena dia lihat laku nih ya. Datang terus yang lewat beli ada yang bilang kayak berapa karung gitu. Berarti strategi ini nanti Bu Musfi jualannya jangan di sini, ada kooperasinya lagi. Kan Jadi tidak sama pemerintah tuh. Nanti kita sama pemerintah yang hari iya, ini. enggak, gitu. misalnya di Pemda, Kelurahan, iya. jadi tidak menyediakan jualan di sini, supaya nggak ini ya masalah. Jadi kita harus ada Sama aman juga sih Bu, kita sini Iya. namanya siapa? Warga kita. Iya, kita. Warga sendiri ya, ya mudah-mudahan aja ya bisa. Pasti sosialisasi kalau mau sih kita
untuk sumber makanan juga pasar baru banyak banget. Kalau ini saya pikir buat burung, buat Bahkan bisa. mancing bisa ikan. Tapi kalau mungkin yang tadi saya bilang level tertinggi itu bisa untuk makanan manusia. Oke, dikelola bukan? Oh, di Jadi kalau di Bali itu ada namanya PT Matur Bali. Dia ngirim sebulan itu ke Thailand untuk makanan warga. Thailand. Dimakan kayak pelet atau apa dibikin kayak Disampai dulu. Oh, disampai. Oh, ya Allah. mulai dicabein tuh. Kalau saya kebayangin di peyek ya, kayak Jawa ya. Iya kan, punya telur jati, ya kan. Itu ukurannya berapa senti? Kecil Apanya? ukurannya. Kalau yang benar-benar gemuk tuh sini. Oh, yang Waduh. Serem. Makannya Bu, ada udah makan itu di fase ini paling penting sebenarnya. Makan. Kalau di paling besar bisa segini. Lebih gemuk juga bisa segini. Oh, berarti besar juga ya. Besar sama mirip ular jati berarti Bu. Iya, iya. Ulet Jati. jati. Oh, jati ya. Warnanya apa tadi? Warnanya? Warnanya tergantung nanti jenis makanannya. Oh, oke. Karena kan tadi dia makan itu nggak dari mulut, dari badan. Di badan itu ada bumbunya, dia makan enzimnya diambil. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih beberapa peternak tuh ada yang ngasih kohe juga. Iya, iya. Nah kohenya tuh nanti dihilangkan aja sama badan. Jadi aman gitu. Iya, iya. Oh, jadi dia membersihkan sampah itu Oke. bisa untuk supaya hancur ya lama-lama. Berapa lama dia hancurnya? Kalau ibu cumi, jadi ada beberapa kalau ibu cuma fermentasi aja cuma diajukan, itu bisa 3 hari 5 hari. Tapi kalau ibu caca langsung hari pagi dikasih, sore habis. Oh, Lebih jadi cepat. kalau mesin kaca bermanfaat banget. Iya. Jadi maksudnya untuk ini ya. Itu iya. Kan itu kompos. Tujuannya ke situ. Kalau kemarin saya bilang gini sama Mbak Farah, "Loh, kalau buat kompos ngapain dicacah ya?" Bisa ternyata emang untuk Ma ada magot. Caca iyalah, betul. Oke. Tapi selain caca harus difermentasi lagi. Iya. Nah fermentasi itu bagusnya adalah airnya bukan dengan air doang nanti. Beda Iya. fermentasi itu. Iya. Kalau di fermentasi sih itu habis untuk umur berapa hari? 7 hari atau? Bisa kalau fermentasi per 2 hari aja. Dua hari Pas cukup? 3 hari. Oh, oke. Karena kan dia makanannya udah habis dimasak itu biasanya udah sehari udah Iya, kita iya. ngambil udah buat Iya. Kecuali yang sayuran atau buah gitu ya. saya buat campur aja. Campur Itu aja. fermentasi biasanya Kalau daun kayak daun daun mangga, daun Kurang kurang. Kurang bisa. kurang Jadi masuk. nilainya ke kompos gitu. Ini Iya. proses Oh, berarti ini sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya. Artinya yang masak, yang udah dimasak. Sebenarnya kalau masak jadi kayak misalnya ibu ada toko buah. Toko buah itu pasti sehari bisa 1 karung 2 karung. Iya. Busuk. Sayur Sayur agak agak pasar ke pasar. Ya tetap masuknya hitungan sampah dapur sama dapur kan Iya, sayuran, sayuran, buahan, beras, sisa masakan. sisa sayur ya. Iya. Soalnya mau ke pasar. Kalau saya bisa motor, nggak bisa. Ambilnya Masa tuh banyak tuh bisa bersih nanti. ambilnya dari warga sini aja dulu pelan-pelan. Iya, dari sini aja. Jadi kayak waktu itu saya Bukan ya belanja mana Wah, kan biasanya kalau udah besar itu kan sayurnya lebih, nasinya lebih. Nah itu yang kita tampung mungkin ya, sama baskom kayak gitu. Misal sayur basi itu bisa. Ya sayur basi. Oh, bisa. Cuma lainnya dibuang. Langsung Basi, dibuang. basi, basi. Langsung masuk aja. Jadi kan dan nanti kan nanti pasti ada tim untuk pengambilan ini. Ambil aja dulu terus masukin di baskom-baskom. Gini, mau sampai seminggu juga nggak masalah. Karena kalau dia udah fermentasi itu sebenarnya malah bagus. Kayak pisang kan wangi ya, kayak pisang kan makin lama makin wangi ya, itu juga pasti disukai banget ya. Mungkin sampai bumbu-bumbu disuka banget ya. Oke. Kayak buah-buah busuk yang kita tampung gitu ya. Ya. Bahkan mau malu kotoran juga. Ke sini aja dulu. Oh, kotoran mau. Bawa ke sini aja. Wah, solusi. Nah, saya gini ya, kotoran kucing sebetulnya mikir juga ya. Itu kan suka nggak suka dia ada ya kotoran kucing. Itu Bisa masuk aja Bahkan gitu. beberapa peternak bu, peternak ayam sama peternak kambing di bawahnya itu dikasih turunan untuk dikasih ke makanan ternak. Betul betul. Oke. Ya amoniaknya nggak naik. Iya, iya. Jadi bisa kalau udah ada magotnya yang warga ternak kucing bisa Ternak kucing. Kan terserah di depan rumah saya tuh ya. Sehari bisa 10 tumpuk gitu. Mas. Iya beneran. Mana-mana. Dikasih pasir kan ya. Bisa untuk bantu. Nasi langsung masuk ke situ. Oke. Siap tempat Bu Mimi. Iya. Betul. Tapi harap membawa ke sini sendiri. Tidak dijemput. Tidak dijemput. Iya, tidak dijemput. Jadi bisa. Itu berapa jenis ada maggot di Indonesia? Sebenarnya maggot itu banyak. Banyak ya. Tapi memang mungkin nggak terlalu banyak bentuk fisiknya nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi untuk maggot pencacar khusus sendiri itu memang dia namanya BSF, Black Shoulder Fly. Itu yang khusus. Dan di beberapa negara itu mau dikembangin. Beberapa kayak rumah kaca tapi nggak berhasil. Kalau di kita di Indonesia yang dianjurkan jenis apa? Maggot ini yang ada di Indonesia. Oke. Dan itu Jadi misalnya kita cari bibitnya kita bisa beli. Oh, beli. Oh, beli ya. Mas Catur. Iya, iya. Tapi nggak Iya. salah. Maksudnya ada berapa jenis di itu? Satu. Oh, satu ya.
Nah kalau maggot sendiri sebenarnya proteinnya nggak terlalu tinggi. Maksudnya untuk dibanding kayak kroto atau jangan. Iya, iya. Cuman yang paling value, paling berharga dari maggot itu adalah hancur sampahnya. Paling cepat. Iya, betul. Bahkan di luar diri sendiri pun itu mereka lagi berusaha nggak berhasil untuk bawa itu ke mereka. Karena iklimnya Karena iklimnya Walaupun pakai rumah kaca dan sebagainya mereka nggak berhasil. Dan itu udah berapa kali mereka kembangin. Mereka yang berhasil tadi bilang di forum tadi. Iya. Karena mereka tinggal dikasih cahaya kayak ayam gitu Oh dikasih. iya, betul. Itu masih bisa. Tapi kalau maggot nggak bisa. Iya. Karena pas di bagian lalatnya, di bagian lalat itu dia ini butuh cahaya alam lalat ini. Oh iya. Nggak bisa pakai cahaya buatan. Berarti di belakang itu cocok ya. Insya Allah. Bismillah. Lihat dulu. Tempatan buka ya. Terutama karena pakai bak tadi plastik, sebisa mungkin jangan Ditutup berarti ya. harus ada sirkulasi. Teduh. Ya, yang penting Lampu sirkulasi. kali ya. Karena Lampu. Iya, iya dikasih pilihan biar alatnya. Iya. karena plastik itu kan kalau misalnya kita kasih makanan di fermentasi itu kan masih ada air, dia tidak bisa nyerap, jadi harus ada sirkulasi terus. Tapi kalau misalnya nanti ibu dan neneknya di skala di semen di bawah itu aman karena semen itu masih nyerap airnya. Oh, berarti lantai dasarnya harus pakai semen. Biasanya itu kalau dengan skala tinggi itu mainnya nggak seperti itu. Kapan lo kerjaan Mbak? Ya. Udah lama Mas Mbak di sana. Udah lama. Nah ini saya yang di Jawa ini baru mulai lagi karena kemarin baru tutup. Iya, Ini iya. jalan sih. karena kasus tadi itu LSM itu. Sampai segitunya ya. Buat ini biasa. Iya, Kalau iya. daerah kampungnya begitu. Kampung gitu ya memang. Jangan kan di sana ya. Yang buka-buka kios pinggir jalan kan Iya. yang dari gabung Betul, betul. pemuda Pancasila itu udah tiap hari Saya- itu. Pemuda Pancasila nggak Pancasila. Tiap hari itu. datangin Babi Maspol, Satpol PP, terus sekarang bangunannya lagi, DLH disamperin. Tapi Dari usaha gitu ya. Benar, kalau kita minta tolong ajarin Mas. sebenarnya itu juga udah sosialisasi sebenarnya segala macam. Cuma ketika mereka melihat ada nilainya, Iya. samperin. Ayo Mas belajar bareng aja, biar pasti usaha gitu dong. Sama ya orangnya gitu ya. Diajarin orangnya yang udah minta-minta itu gitu loh. Dulu 2010 saya jualan kantin di Pedurenan. Sini aja Mas ikut jagain, tapi saya kasih nggak mau. Saya dia Maunya pengen praktis. Enaknya gitu ya. Iya. Hari pertama saya nggak kasih, besoknya 1 kambing saya hilang. Jadi total itu waktu itu saya 5 kambing hilang. Subhanallah. Itu ya. Karena nggak kasih kan mau Mau gitu. ya diajarin gitu loh. Nggak mau, nggak mau. Namanya aja. Kayaknya nadang dapat duit. Gampangnya. Di sini nanti gua butuh berapa alat, Iya. pertama tukang jaring untuk alatnya, Iya. nanti tempat itu untuk si mammutnya, terus nanti wadah untuk si telurnya. Nanti bisa saya Berarti dari kayak saringan berarti ya tempat. kurang lebih enaknya karena murah tanya tuh yang tadi saya bilang tuh biasa untuk air tepung itu Iya. itu paling 1.500. Jadi kayak Yang dari steris gitu bambu ya. gimana? Yang dari bambu kita beli Kayak dari gitu ya bambu. Mbak. Orden gitu kan. Bambu apa plastik? Ini mah filtrase. Kayak gini. Yang itu biasa untuk air tepung, dia kayak gitu kan. Air tepung. Kayak gini nih. Janganlah, itu hordeng saya. Beli sendiri. Iya enggak. Canda. Ya masa hordeng saya dipakai. Seperti itu. Ada. Ya, lampu lah. Kira-kira modal awal itu untuk produksi misalnya berapa kilo per bulan apa per berapa bulan? Enaknya adalah gitu. Jadi kita cuma keluar uang untuk aset. Karena sisanya kita pakai tenaga, misalnya kita pakai karyawan atau segala macam. Iya. Kalau yang pertama tuh waktu itu saya keluar tuh karena udah sama lahan ya, jadi waktu itu sekitar 5 bulan. Tapi kalau waktu pertama kali saya buat sebuah pindah, itu nggak nyampe 2 bulan. Karena kan perlu jaring, waktu saya masih pakai korporat tuh belum tahu. Kan begitu nanti efisiensi, apalagi di sini kan bisa minta pengajuan ke pemerintah kan. Iya, iya. Karena di Maggot ini saya nggak tahu, tadi saya cerita ke Mas Andi juga, saya nggak tahu di Bekasi bagaimana. Di Bogor itu ada namanya aspirasi DPRD. Maggot itu masuk ke dalam itu. Oke. 2024 awal tuh saya sempat mengajukan dananya dari Bogor itu 365 miliar. Kita bisa mengajukan. Makanya ketika mengajukan itu, yang nanti misalnya di sini mau mengangkut harus punya data berapa sampah masuk, berapa sampah keluar, berapa maggot yang diproduksi. Dan nanti dilihat. Dan kalau kita udah nanti ibu-ibu insya Allah lebih kompeten lagi, udah mendatanya udah benar, itu CSR itu bisa dijual itu. Bisa dijual ke mau ke luar negeri pun bisa. Ekspor. Nah, di datanya. Data untuk Oh, bantuan. oh, bantuan. Oke. Ibu kan misalnya, Dasarnya ya. tuh, Ya. misalnya per hari menghabiskan sampah 300 kilo. Iya. Berarti kan per bulan 9 ton. Iya. Ya kan? Nanti 9 ton itu diakumulasikan sama perusahaan itu berupa uang. Karena perusahaan itu contoh misalnya Mas Menteri PLN, dia punya emisi berupa yang listrik ke udara ya Mas. Nah itu nanti dihitung sama pemerintah berapa emisi yang dikeluarkan, anggapnya 1 ton. Dia harus mengganti 1 ton itu dengan produk sosial, salah satunya maggot. Jadi 1 ton maggot yang sampah itu dibayar. Dan kita tuh paling banyak di desa kita di Indonesia. Bahkan di Jambi, kalau saya nggak tahu namanya hutan harapan namanya kalau saya nggak salah, itu 70% dipegang sama Inggris. Dana CSR yang seluruh dunia masuk situ 70% lari Inggris, karena udah ribu. Nah kita bisa pakai itu buat di CSR.
Karena perusahaan itu nanti kita pegang ibu, pokoknya selalu datang, bu berarti saya menghasilkan 100 per hari, berarti 300 kilo per hari sampah. Nah itu dari produk satu yang pendataan. Ibu mau jual maggot hidup ke unggas segala macam 6.000. Kalau saya waktu 120.000 kali mungkin. Nanti saya dapat tarif 920 per hari aja. Itu masih kotor. Dengan biaya karyawan, biaya segala macam. Saya bersihnya waktu itu. Itu kalau satu bag segitu tadi butuh duit berapa banyak? Kalau saya belum tahu baknya kurang berapa. Kalau 60 kali 40 itu idealnya sama saya. Saat ini saya itu 3 kilo maggot. 3 kilo maggot banyak ya? 1 kilonya berapa? 1 kilonya kalau yang gitu 6.000. Oh murah sih ya. Tapi kalau misalnya tapi kalau dalam 3 kilo itu kita bisa sangrai jadi 1 kilo karena dia menyusut. 1 kilo sangrai itu 40. Makanya tadi saya cerita tadi, di Depok itu ada biomek yang mengirim ke Belanda tiap bulan 40 ton. Jadi ibu bisa kali 40 ton kali 40. Iya. Itu yang kita kirim yang terbang apa? Udah disangrai. Oh, Udah mati. Oh, Udah dipeyek. bisa ya. Mati di jalan, Bu. Udah mati. Makanya setiap saya bilang ini, makanya tadi saya setiap siklusnya ini bu, tidak ada yang Tidak ada yang tidak berguna. Ketika ini udah dia mau jadi lalat, dia kan jadi cakap, ini bisa dikasih ke makanan unggas. Ini ketika dia udah mati, dia bisa dikasih ke makanan. Kenapa nggak diusahakan? Kan selama ini sampah sayur ya, yang mudah hancur. Kenapa nggak dicoba misalnya daun mangga, daun apa nih? Yang selanjutnya jambu, keras. Apa bisa diusahakan gitu? Mungkin saya belum tahu mungkin bisa, tapi kan kalau kita melihat ibu, itu kan tidak ada, kalaupun itu misalnya udah jatuh nih, pohon-pohon itu jatuh, itu udah jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sampah tadi, sampah rumah tangga, didiemin, baunya kemana-mana, Iya. efeknya penyakit, gas lagi dan sebagainya. Ya pasti dicampur ya. Bisa campur. Jadi kalau misalnya kita masih fokusnya ke sampah organik itu belum terselesaikan misalnya. Iya. Pemain maggot sekarang udah banyak banget, udah banyak banget. Tapi Selain maggot nggak ada lagi ya? tadi milworm tadi ibu juga bisa. Ya. Kalau milworm sih mil ya, dia makannya punya Ya tepung. pokoknya sangat lambat. Bu. Sangat lambat. Tapi dia harganya mahal. Betul. Kalau ibu mau jualan itu apa namanya pusatnya di Jawa Tengah. Dia harus ngirim ke sini dulu dan itu pusatnya. Tapi kan kita kan bicara masalah pengolahan sampah tadi. Kalau organik sampai saat ini jurnal di Indonesia sama jurnal di luar itu mengatakan mantap. Lebih efektif ya. Lebih efektif. Dan itu bisa jadi pengganti makan tadi sebelum makan. Berarti misalnya mau kambing juga bisa dikasih makan. Apalagi kucing bisa dikasih makan. Apalagi hedgehog, landak Oh, kecil. mungkin bahan pakan itu ya, sampah biara itu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngolah sendiri, ini bisa jadi nilai ekonomi untuk di warga sini dijual itu sangat bagus. Makanya dari misalnya 1 kilo yang masih 6.000, KPP paling 1.500. Keuntungannya kan benar kali lipat, 3 kali lipat. Dan kita bisa bayang kalau ibu 100 kilo per hari maggot yang kalau dijual, kebayang itu uangnya. Amin beneran. Sampai gaji gemut-gemutnya aja udah kebayang ya, Bu. Awal-awal nanti lama-lama pasti biasa. Enak. Gemut-gemutnya udah berasa loh. Ini udah beridinya biasa nih, nggak sampai kayak cacing. Nggak megang, tapi kan ya kalau kita Oh iya. Pendanaan, bukan penghasilan lagi. Oh ininya kawasannya berapa? Oh luas sih. Oh. Luas. Tapi maksudnya dia itu cuma fokusnya ke sampah. Kalau ini ya, kalau menurut itu lingkungan kita nih RW 11 apa bagusnya? Ini pelan-pelan aja Bu. Maksudnya saya kan waktu itu bermula tuh cuma dari 1 MB awal. Karena waktu saya pikir saya pengen belajar. Ya, belajar dulu ya. Nah, nanti kan nanti bertahap nanti ada aja Bu kerjasama. Jadi waktu kemarin saya sempat di stop sama Ormas, itu saya dihubungin sama sekjennya wakil wali kota Bekasi. Karena mereka ternyata butuh. Dan kalau misalnya sampai saat ini wali kota atau pemerintah yang di Bekasi ini mendukung, itu aman. Itu ada Banyumas. Banyumas itu sampai jadi percuma di luar negeri. Iya, oh iya Banyumas ya. Pemerintahannya Sini, juga ini bisa. dukungannya. Segini 5 kilo, bisa 5 kilo. Aman ya. Nanti di sini bisa kita tandain Bu, kan kurang lebih yang total 8 cm lah ya. Maaf, ini 15, jadi 15. Nanti setengahnya dikasih ban. Jadi pernah ada, misalnya kita lagi lihat sampahnya udah sampai naik situ, kita kerok, kita saring, nah, tinggal magotnya kita kasih makanan lagi. Biasanya nanti kalau misalnya dulu udah jadi, bisa saya datang lagi untuk pelatihan. Setiap magot yang datang di sini kasih tanggal Bu. Makan pertama tanggal berapa, tanggal kedua, tanggal ketiga, panen tanggal berapa. Jadi kita yang ngelakuin itu gampang. Itu pertama media yang kita simpan di situ berapa senti tadi? Biasanya nanti ini udah masuk dapat telur Bu. Jadi kita dapat telur. Nah, misalkan ini kan 5 kilo tadi ya. Itu bisa dapat 2 gram telur. Nah nanti udah itu udah besar sendiri. Nanti begitu dia sampahnya tuh tadi Bu. Jadi sampahnya itu kan ada kaskot tadi butir-butir yang jadi pupuk. Iya. Nanti dia akan numpuk. Oh iya. Kalau itu tidak dibersihkan ketika kita kasih makan, belum tentu dia akan nyerap ke bawah. Cuma jatuh di atas. Gitu. Berarti kita naruh sampah kompos nggak jadi dulu, baru maggot atau Bisa. maggot? Atau keduanya juga bisa. Selama
tidak sampai basah. Karena ini kan menyerap airnya susah. Kalau ibu kena air ini segala macam sama kayak kita kita main kena lumpur. Iya. Kebanyakan lumpurnya nggak betah kalau misalnya nggak ada air bersihnya, kurang lebih gitu. Iya. Berarti hanya lembab saja ya. Lembab saja. Tapi Makanya harus bolong ke atas yang penting Jangan. dari sini sirkulasinya. Ini kan kemarin tuh dibolongin. Ya. Beda. Beda. Nanti bisa dibuat. Nantinya dari sini insya Allah bisa kalau misalnya ibu mau beli lagi berapa nanti tinggal dikalikan aja. Ya repotnya nanti kalau di sini memang butuh tenaga laki-laki karena akan geser-geser ngangkat-ngangkat. Iya. Naik turunnya. Ya lumayan kan 5 kilo terus dia lagi. Bisa jadi iya. Ya kalau misalnya kalau ini bisa anak kilo geraknya dari ibu-ibu itu kan jadi satu main berita yang sangat bagus. Iya. Ya kita sih bismillah yang mau aja. Iya. Ini insya Allah sudah ready 50 bak. Oh 50 berapa? Oke. Jadi si resep tips ini per 20 hari. Jadi kalau 50 bak dibagi 20 berarti satu hari bisa 2,5 bak lah. Panen. 1-2 bak lebih enak. Kalau saya sih dulu bukan maggot nyuwung, saya ternak nyuwung, tikus, cacing. Tapi kalau maggot saya belum pernah. Ya, kalau ini efeknya lebih banyak harus waktu dan tenaga. Iya, Karena kan cacing juga bagus ya. Ya, Cacing ini cacing lumricus yang di pohon pisang itu juga bagus. Untuk pengajuan sama juga. Dulu saya kerja sama Unpad kan, itu dibikin obat osak, namanya osak. Osak. Nggak usah. Ini nggak mau usah. Sampai sekarang nggak pernah dengar ya? Sampai sekarang. Beda lagi. Apa enggak? Ini namanya osak. Dia dosen Unpad. Jadi apa tuh? Sampah kertas di rumah ditampol tuh dibikin media buat cacing itu lumricus itu yang ada di pohon pisang. Nanti dipuasakan seminggu baru diproduksi untuk obat. Ada obat gula, ada obat macam-macam gitu. Obat ini tipes Bu. Tipes ada semua ada. Tadi sampai kalau kemarin ini ada keponakan dia sakit tipes, tapi ke dokter bilang, oh ini agak pokoknya udah divonis, tapi dia suruh cari aja ini apa cacing, tapi di pohon pisang tiap hari dia cari, terus dia apa goreng, Dipuasakan dulu aja. ya dia langsung goreng kering, terus baru direndam minum kayak Minum kopi, ya. itu sembuh. Jadi bilang-bilang udah kasih. kita tuh banyak banget. Indonesia itu kaya. Iya, betul. Malah yang saya sedihnya adalah kita sedikit di Indonesia. Betul. Terus informasi malah banyak dari luar. Betul. Kita tidak di Indonesia. Kita teliti, kita kalah. Padahal kita banyak banget. Iya. Masa kita semua di kota, tidak Bukan di kota ya, dia kita kurang pengetahuan, dia nggak mau ingin Ya tadi belajar. saya bilang ngirim 40 ton per bulan ke Belanda. Itu di kota Bandung. Oh, gitu. Di kota dan dia ngambilnya ke warga-warga sampah. Sampahnya. Apanya? Oh. Namanya biomed, nanti bisa saya mungkin bisa lihat video nanti. Kayak itu juga lulusan Unpad juga. Iya, Kita seringnya itu terkendala di regulasi. iya. Rata-rata di regulasi. Jadi memang ya harus diakui pemerintah kita masih banyak yang belum terjun untuk apa ya, masyarakat itu belum ini. Kayak saya di peternakan itu kalau dulu zamannya Pak Harto saya rasain itu penyuluh itu nyari peternak. Sekarang kita ngundang penyuluh itu susah banget. Padahal kita kasih ongkos kasih segala macam. Jadi memang ya, ininya kitanya harus survive. Iya. Kitanya yang harus rajin. Sama Ini bisa saya. ini bisa nanti kita bisa. Mungkin lihat dulu kita ke sana ya. Ya kita Bisa, bisa. Jangan jonggol, jangan dire. Lihat kita ini apa semangat. Iya. Ke sebelah sana. Jangan karena harus susah kan benang. Cuma kalau ibu masuk ke sekarang, saya belum pertama belum sampai kayak waktu di Cilengsi, masih belum awal. Iya, iya. Karena mulai lagi dari awal. Siklusnya belum stabil ya. Yang di Jonggol sampah rumah tangga juga. Sama matang. Oke. Bahkan kita sempat lagi mau kerja sama mau santai. Nah kalau ibu memang mau bisa kerja sama sekolah-sekolah sekarang, kalau sekolah itu lagi fokus ke urban farming, Oke. lagi masalah peternakan. Jadi warga RW 11 saja. Udah SD, saya pikir banyak. Kalau udah Bisa langsung BPG bayar. Bayar. Jadi waktu saya mau ajuin proposal, yang nggak makan saya ambil, kita bayar. Oh. Sekolah, kalau sama sekolah gurunya suruh kerja gue bersihin. Yang seniman ya. Sekolah apa ya? MBG. Padahal MBG udah bayar. Terus nggak dimakan. Ada Itu yang dia ada dia dimakan. datang sama peternak yang Nah, bukan peternak yang peternak ayam bukan. Restoran juga banyak. Nah kalau Ya kalau- restoran sama ini. jadi waktu saya di Cilengsi itu saya kerja sama perusahaan Garuda. Iya. Jadi setiap bulan tuh, nah, kenapa saya ngambil perusahaan makanan? Karena kalau saya kerja sama Pemda, satu truk itu ditanggung 1 ton. Belum tentu semuanya itu organik. Iya. Ada yang Iya, saya iya, apa. betul. Jadi mendingan langsung ke restoran, Iya. segala macam beli gampang. Dan mereka masih diuntungkan. Sayur, sekali juta udah banyak. Sebetulnya sih Bukan makanan. sedikit lah yang sampah saya kalau sampah saya pernah lakukan. Cuma memang
kalau di Pemda itu tergantung pejabatnya. Karena bukan Saya pernah berantem soal. Karena Saya ibu, pernah dimarahin. ibu misalkan penyuluhan di RW 11 ya, waktu itu saya pernah di pasar di Citayam, itu bertahan 3 bulan. Kenapa tuh? Karena lama-lama mereka merasa jadi jumawa sampah udah diangkut, jadi kecampur. Yang orang saya bilang organik saya ambil. Karena mereka nanti lebih hemat biaya untuk mengambil sampah plastik kan nggak berbau. Iya. Iya. Jadi buat saya itu. Tapi lama-lama mereka seenaknya. Iya. Maaf itu sekarang ada pemkot 1 sekali. Campur. Nah, sedangkan kita yang masih skala ya rumahan ya susah untuk mulai. Iya, betul. Maka nanti bertanya harus ada penyuluhan terus. Gue bisa komunikasi sama DLH Dinas Lingkungan Hidup karena Mangkut itu adalah program pemerintah. Oh, oke. Jadi bisa kita jalan aja bersyukur. Iya, Kan? kan? Nanti RW jalan, berebet RW sebelah baru. Dan kalau bagian dari sosialisasi kebersihan, kalau itu jalan itu paling gampang untuk dapat headline. Yang tadi saya cerita Mas Tamjid di Perumahan Viga itu ada satu komplek yang sampai jadi kecelakaan gara-gara cara mengolah got gampang. Dan kalau lagi makanya saya bilang kalau misalnya ibu berhasil itu sangat tinggi nilai beritanya. Iya. Karena beda dengan anak muda orang udah biasa apa segala macam. Tapi kalau dengan ibu Mama super. Kalau saya sih kita cuma support aja ya. Aja, Mas. makanya saya kan Hore. yang kata Kita ibu nggak saya perlu aja. Hore. Mama super. Kalau saya karena Bu RT aja. kalau yang nanti mau di jalan ya kan saya udah mau orang tua bisa saya Iya. saya sekalian saya Iya. lihat Kontrol ya, ya. saya senang juga kalau itu karena emang saya waktu buat ini awalnya nggak ada nilai komersil saya ngambil Iya, ternyata betul. semuanya itu ada nilai komersil Iya.